Gua baru aja berulang tahun di umur yang ke-36. Gua nggak tahu ya teman-teman bisa ngeliat muka gue ini kelihatan 36 atau lebih tua. Ya, cuman gue mau bikin video ini karena terinspirasi dari Raditya Dika. Ya, dia bikin kan 40 nasihat kehidupan ya, karena sesuai dengan umurnya 40 dan gue mau bikin 36 nasihat kehidupan yang gue alamin langsung, yang gue pelajari selama ini, dan I think this is really effective untuk membuat gue bertumbuh lebih baik lagi setiap tahunnya. Dan ini yang mau gue bagikan sama lo semua. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk 36 nasihat kehidupan ya, yang pertama adalah kita mencoba banyak hal dan pilih 2-3 hal yang memberikan feedback paling baik sama kehidupan kita. Feedback di sini bisa respons orang, bisa duit, bisa energi yang lo dapetin dari kegiatan yang lo lakuin, tapi bikin lo tuh makin happy setiap melakukan hal tersebut. Untuk hal-hal yang nggak memberikan impact bagus yang membuat kita makin bertumbuh, tampaknya kita harus eliminasi. Gua sudah mencoba banyak bidang ya, misalnya seperti bikin konten wellness gitu ya, terus mungkin gue bikin konten tentang HRD. Ini ngomongin dunia perkontenan, ngomongin konten tentang about content creation ya. So far yang memberikan impact paling oke untuk konten ya, itu adalah ngomongin public speaking dan komunikasi. Yes, itu dia. Jadi gue fokusin, makanya gue sampai sekarang gue tekunin, dan tentunya gue juga masih ngurus bisnis di bidang salonmobilbandung.id dan juga distributor bangunan. Itu gue tekunin karena memberikan pendapatan yang paling oke di situ. Ada kalanya kita tuh bosan ya sama kehidupan kita ya, karena terlalu rutinitas, karena terlalu gitu-gitu aja. Dan what should we do supaya kita tetap semangat dalam setiap harinya? Ada bagusnya juga kita mencoba hobi baru ya. Gue mencoba hobi barunya dengan cara apa? Bermain PS4. Iya, biasanya itu hobi gue ya. Cuma kan kasarnya tadinya kan gitu-gitu aja. Gue tidak pernah bermain FIFA, tidak pernah main bola, nggak pernah main game samurai-samuraian gitu kan. Nah, gue mencoba tuh game samurai, oh gini rasanya, game bola gini rasanya, dan that's really good untuk memberikan gue semangat lagi dalam berinovasi dalam hidup. Dan that's good, lo boleh coba kalau bosan sama kehidupan, cobain tips yang satu ini, oke? Nah, tips berikutnya ini yang gue alamin langsung ya, adalah gue membutuhkan kompetitor ya. Banyak orang yang kalau punya kompetitor ketakutan, takutnya kalah, takutnya memberikan hasil yang lebih jelek dan sebagainya, oke? Tapi gue berpikir sebaliknya. Gue tuh kalau hidup ya, kalau nggak ada kompetitor ya nggak seru bro ya. Gue kenapa butuh kompetitor? Karena ini membuat gue punya tolak ukur dan punya hal-hal yang gue jadikan sebagai panduan. Mana nih yang kok dia bisa lebih baik, gua kok enggak ya, gitu ya. Terus kadang-kadang gua tuh kan nggak kepikir ya, gimana caranya supaya gua lebih baik. Nah itu gua nggak kepikir tuh, makanya gua butuh insight. Dan salah satunya adalah dari kompetitor, dimana dia melakukan inovasi seperti apa, dan gua nggak kepikir nih, bisa dia gitu ya, udah gua tiru atau gua bikin lebih baik lah. Nah itu ya, that's really good untuk punya kompetitor di bidang-bidang yang lu tekunin. Oke, yang memberikan feedback paling oke. Kalau hobi baru, ya itu lo lakuin aja sendiri. Nggak perlu lah kompetitor lah. Kecuali lo mau tekunin, yakin deh, kita butuh yang namanya kompetitor. Jadi kompetitor jangan didoain hilang dari muka bumi ini gitu. Tapi kita harus doain dia sehat terus, lakukan inovasi terus, supaya kita bisa tiru dan kita dapetin ide dari dia. Oke, gimana? Setuju nggak? Lanjut ya ke tips berikutnya. Gue mau kasih tahu suatu hal ya. Ternyata kita tuh nggak sepenting itu di mata orang lain. Yes, ini gue juga dengar langsung dari Bang Radit dan gue setuju sama hal tersebut. Dimana mungkin gue mau kasih contoh lebih spesifik ya. Kalau lu pergi ke pesta, seringkali kan kita pengen pakai baju baru, pengen baju yang keren, yang mewah, gaunnya yang seperti apa. Bisa mah cewek-cewek tuh yang agak rese ya urusan penampilan ya. Nah, gue nggak tahu ini benar apa salah, tapi ini kan pengalaman gue ya. Biasanya karena cewek-cewek ini sangat fokus sama penampilannya, dan tentunya bukan dia sendiri doang yang ada di situ, dan semuanya melakukan hal yang sama, maka walaupun dia memakai gaun yang maybe harganya puluhan juta, ratusan juta, gue pikir ya, karena semua orang juga pengen kelihatan keren di situ, maka kita jadi nggak sepenting itu di mata orang lain. Jadi useless tuh, mau pakai gaun puluhan juta, ya yang peduli paling 1-2 orang yang muji. Selebihnya sih ya mungkin ada yang nggak ngerti, ada yang nggak tahu kalau itu keren gitu ya. Karena mereka sudah pada sibuk sama dirinya sendiri. Ini cuma satu contoh yang spesifik biar lo ada bayangan, tapi selebihnya ya sama, gue pikir di bidang lain juga. Orang nggak begitu peduli kok sama kita kok. Ya jadi kalau lo merasa takut nama baik jelek ketika melakukan sesuatu, takut orang nganggap lu gimana ketika melakukan sesuatu, gak usah terlalu dipeduliin. Dan itu yang menjadi prinsip gue seperti sekarang ya. Dan lebih baik
mohon maaf daripada mohon izin, karena kita nggak tahu di belakang hari akan ada apa. Lebih baik kita coba dulu, siapa tahu kita dapat rezeki lebih, dapat keberhasilan, daripada kita nggak melakukan apa-apa dan nggak mendapatkan perubahan apa-apa dalam hidup kita. Itu dia. Nah, untuk bisa menjadi dipedulikan orang, jadi sorotan orang, maka kita harus hidup dengan memberikan manfaat. Yes, kalau lu punya usaha, berarti lu sudah bisa memberikan manfaat kepada orang berupa kasih kerjaan sama orang. Nanti karyawan akan berharap bosnya sehat terus, karena ya kan bosnya bisa memberikan manfaat ya, kasih ide, kasih kerja dan sebagainya. Nah, kalau lu tergabung dalam sebuah komunitas dan lu memberikan impact, misalnya menjadi leader, menjadi wakil presiden, atau mungkin lu menjadi sekretaris di sana, lu memberikan impact sama organisasi tersebut dan orang-orang di dalamnya mendapatkan manfaat, maka lu akan disariin, didoain sehat terus, dan kita akan mempunyai rasa yang happy ya, karena nggak merasa kesepian ya. Jadi kalau lu pengen nggak penting, pengen dipedulin orang, ketika sakit diperhatiin, yes, kuncinya adalah menjadi manfaat bagi orang lain. Itu ya. Yang berikutnya, ini cukup menampar gue ya, dan gue sebenarnya sudah melakukan ini, tapi gue kayak mendapatkan validasi gitu deh dari Bang Raditya Dika ya, dan gue agree sama dia, adalah menjadi orang aneh, that's okay. Ya, menjadi orang aneh itu adalah aku aja. Kenapa gue bisa mengklaim diri gue ini aneh? Ya, karena gue kan belajar sana sini, terus hobi gue maybe cukup aneh, agak introvert gitu ya. Kelihatannya ngomongnya seperti ini ya, bisa lancar kayak orang ekstrovert, tapi basically hobi gue baca buku, menyendiri, dan gue bermain PS ya. Pokoknya hobinya seputar sendirian lah. Ngomong juga ngomong sendiri nih, sama kamera. Aneh banget nggak? Oke. Nah, ada kalanya gue berpikir dari sudut pandang yang nggak banyak dipikirin sama orang lain, dan orang menganggap gue aneh. Justru dengan kita kelihatan aneh, kita punya perilaku yang aneh, ya tentunya yang merugikan orang lain juga, kita akan menjadi unik di sini. Ya, ketika kita unik, kita gampang kelihatan, kita gampang diingat sama orang, dan pada akhirnya kita akan lebih dipikirin orang lain terlebih dahulu ketimbang orang lain pada umumnya. Dan ini adalah prinsip dari Purple Cow ya. Nggak tahu lu pernah baca buku ini nggak? Sapi ungu ya, dimana sapi itu kan rata-rata warnanya putih semua. Nah, ini ada satu sapi ungu yang sendirian, dan itu langsung kelihatan sama orang lain ya. Nah, enaknya apa kalau kita gampang diingat sama orang lain, yang mana ini merupakan dari keanehan ya, kan aneh nih, gampang diingat. Akhirnya ketika orang notice sama kita, kalau mereka punya peluang, mereka punya sesuatu yang butuh bantuan, atau mungkin mereka punya yang namanya teman, butuh konsultasi, ya everything lah, pokoknya sesuatu yang mereka cari ya, maka nama kita akan muncul di prioritas paling pertama di ingatan dia. That's called branding ya, personal branding. Makanya menjadi aneh, I think itu harus di tengah hiruk pikuk dan orang kebanyakan, dan apalagi kalau sekarang yang namanya content attraction, itu orang kan terlalu mudah terdistraksi ya. Kalau misalnya kita nggak punya keanehan dan keunikan, ya orang dengan gampang melupakan kita. Oke, langsung aja gue hajar 3 tips di part yang sini. Yang berikutnya ini nomor berapa nih ya? 6 ya. Jadi semua orang punya keahlian unik ya. It's okay kalau lu merasa aneh atau unik, dan lu juga harus tahu, even kalau lu punya keahlian unik dan orang lain itu nggak bisa niru lu, itu artinya lu punya bakat di situ. Dan kalau lu merasa lu nggak bisa niru orang lain, berarti itu orang juga punya kalian unik, dan ya itulah yang disebut dengan keberagaman ya. Jadi lu nggak usah merasa aneh, dan juga nggak usah merasa rendah diri ketika lu nggak bisa niru orang lainnya. Siapa tahu bakat lu bukan di sana ya. Gue merasa ya, kayaknya kalau urusan body combat I'm good ya, karena gue sampai bisa ngajar gitu kan ya. Tapi ketika urusan main basket, gue tuh merasa ya biasa aja sih, nggak bisa sampai kayak orang lain yang bisa wah tekniknya aneh-aneh lah gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi I'm still main basket, it's okay, gue suka karena banyak lari-larinya, ya udah nggak apa-apa ya. Next, it's okay salah jalan, tapi jangan salah terus-terusan ya. Manusia itu adalah makhluk yang suka salah, it's okay ya. Kita bisa dapat pembelajaran dari hasil kesalahan ya, cuman bego aja kalau misalnya salahnya terus-terusan ya. Jadi salah itu wajib, tapi salah terus-terusan itu namanya bego. Ini pendapat gue loh ya. Ingat, ini pendapat gue ya, jadi belum tentu valid. Yang nextnya adalah jangan investasi sebelum punya pendapatan lebih dan memenuhi syarat lainnya ya. Investasi di sini adalah seperti lu beli saham, kripto, atau mungkin reksadana gitu ya. Itu kan kalau kita melihat para content creator itu, mereka mendengung-dengungkan hal-hal seperti itu wajib kita lakuin. Tapi menurut gua loh, ini kan pengalaman gua 36 tahun ya. Gua pernah melakukan hal demikian, tapi dengan kondisi pendapatan yang masih pas-pasan, that's not good, oke? Karena ujung-ujungnya malah duitnya habis ya, dan nggak ada manfaatnya sih ya. Ya menurut gua memang ada urutan-urutannya kalau kita melakukan investasi ke hal-hal yang cukup beresiko, yang katanya bisa memberikan return yang tinggi ya. Ada tahapannya. Seperti apa? Jadi make sure pendapatan lu sudah aman ya, dan lu sudah punya dana lebih untuk menyisihkan ke
tabungan dana darurat. Terus kita juga sudah punya dana lebih untuk menyisihkan ke beli asuransi ya, iuran asuransi. Setelah itu kita juga sudah punya dana lebih untuk dialokasikan ke belajar, oke? Maybe juga kita bisa mencoba bisnis lainnya. Dan terakhir, masih punya dana lebih, silakan taruh di investasi. Itu pelajaran dari gue. Banyak orang mendengung-dengungkan, kita tuh hidup harus punya tujuan, oke? Hidup harus punya tujuan. Nah, tujuan di sini banyak orang yang menurut gua loh ya, salah ya. Dimana mereka punya ambisi mau kaya di umur 30, mau kaya di berapa, tapi nggak spesifik kayaknya seperti apa. Ya, jadi kita butuh sesuatu yang spesifik untuk membuat kita jelas dalam menikmati perjalanan. Kalau lu nggak spesifik, itu cuman mimpi ya menurut gue ya. Nah, jadi you need to make a specific goals. Seperti apa, lu mau ngapain ya, dan lu bisa menikmati perjalanannya. Terus yang kedua, menurut gua kalau ngomongin soal goals ya, lebih bagus kita bikin goals berupa habit daripada goals berupa tujuan akhir. Karena goals berupa habit itu seperti kita bisa kontrol ya, dan itu kan mengandalkan kita punya semangat konsisten, kita bisa lakuin. Tapi kalau goalsnya berupa hasil, kita akan merasa kayaknya susah banget ya dapat winning ya. Yang mana winning ini bisa memberikan kita semangat untuk sebagai booster, sebagai bahan bakar untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Goals gue adalah bangun pagi jam 6. Gue mau olahraga, gue mau sholat, gue mau makan makanan sehat ya. Dan gue mau setiap harinya mempelajari 50 halaman. Misalnya gitu, itu lebih spesifik, itu gampang ya. Lebih jelas gitu actionnya. Tapi kalau goalsnya gue mau kaya, punya kekayaan 500 juta di umur 37 tahun. Ya, apa caranya gimana? Bingung ya. Ya, seperti itulah. Oke, jadi ini menurut gua lebih gampang punya goals yang sifatnya action ketimbang hasil untuk kita lakuin. Cuma ada yang ngomong lagi, terus gimana dong kalau misalnya kita nggak punya goals di akhir yang berupa spesifik? Balik lagi, itu kan tiap orang punya opini berbeda-beda. Karena gua ya, ini menurut gua ya, gua tuh bukan tipikal orang yang pandai membuat goals spesifik punya 10 perusahaan ya berupa hasil ya. Punya kekayaan berapa? Enggak sih, kayaknya gua bukan tipikal orang gitu. Gua lebih prefer punya goals yang action. Apakah salah kita hidup sendiri atau lebih baik benarnya adalah kita punya sesuatu yang kita sayang? Yap, jawabannya punya sesuatu yang lu sayang itu membuat motivasi hidup kita lebih menarik, lebih beragam, dan membuat kita lebih merasa feel energized setiap harinya ya. Gue di umur sekarang belum punya anak, tapi gue punya sesuatu yang gue sayang seperti karyawan-karyawan gue. Terus apa lagi ya, ini ya karyawan di kantor. Kayaknya gue merasa kayaknya gue harus membuat mereka hidup lebih oke ya, lebih sejahtera gitu. Jadi itu memotivasi gue untuk every day feels healthy. Kalau gue sakit, gue kayaknya merasa aduh kasihan nih. Nah, gara-gara merasa punya tanggung jawab, kita akan merasa lebih semangat ya dalam menjalani hidup gitu. Nextnya sekarang udah di rumus yang ke berapa nih? Ke-12 ya. Jadi coba disuruh pilih mana yang lu merasa lebih oke dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah karena dendam, apakah karena butuh, atau karena punya cinta ya? Jawabannya adalah karena punya cinta. Ini gua. Ada yang orang termotivasi ya bergerak sehari-harinya karena dendam. Ada juga yang karena butuh urgent ya. Misalnya, aduh butuh duit 50 juta nih, gue harus kerja keras nih, menghalalkan segala cara nih untuk dapat duit segitu, itu karena butuh. Dan karena cinta, berarti lu punya cinta, lu punya happiness. Dan gue merasa ya, di antara tiga ini, ya memang hasil kerjanya bisa bagus, tapi kalau berharap ada inovasi, bisa all out, bisa kreatif, bisa inisiatif, gue merasa kayaknya energi paling bagus karena happiness gitu ya. Karena dasarnya gue juga orang yang nggak bisa diem, gue keep innovating, gue mencoba segala sesuatu untuk menjadi lebih gampang, lebih cepat, lebih praktis. Energi cinta, happiness itu lebih oke menurut gue ketimbang urusan dendam, dan juga karena butuh ya. Kalau butuh, menurut gue itu lu kayaknya lebih kerja lebih serampangan, lebih ngasal gitu ya, penting cepat beres dan dapetin hasilnya. Tapi kalau karena dendam juga, itu lu akan susah berinovasi dan melihat POV orang lain. Lu akan fokus sama musuh lu aja. Dia ngapain, lu ngapain. Dia ngapain, lu ngapain. Nah, lu berusaha lebih, tapi lu nggak akan bisa lepas dari dia. Nah, one day ketika lu berhasil mengalahkan dia, ya, lu akan kehilangan tujuan sih, gitu. Ya udah kan musuhnya sudah kalah, mau ngapain lagi, gitu. Jadi energi dari dendam, dan butuh, maybe bagus, tapi untuk membuat kita lebih all out dalam bekerja, I think that's not good. Ya, kita masuk ke nasihat kehidupan gua berikutnya. Apa? Rumus anti kesepian adalah dibutuhkan orang lain ya. Jadi kalau lu nggak mau kesepian, ya make sure orang-orang butuh sama kita
karena skill kita, nasihat kita, cara berpikir kita, perilaku kita, networking kita, everything lah. Jadi kalau kita dibutuhkan orang, Anda akan dicariin terus dan lu akan pusing. Gue jadi cariin terus ya, pusing banget. Tapi hidup akan lebih berwarna guys, ketimbang lu nggak ada yang nyariin, kesepian, itu sedih banget. Nanti lu semangat hidupnya bakal turun. Lebih baik pusing dicariin daripada pusing karena nggak dicari. Sama-sama pusing tapi impactnya beda. Next, marah itu bagus ya, marah-marah itu jelek. Setuju nggak? Marah itu bagus ya karena itu menunjukkan ketegasan, menunjukkan karisma, kewibawaan, dan lu teguh sama prinsip. Tapi jangan sampai marah-marah karena itu bisa bikin darah tinggi dan pembuluh darah pecah dan pada akhirnya bisa stroke. Ya, next, gosip lebih baik daripada gibah. Nggak ada manfaatnya. Ini sarannya aneh ya. Memang bedanya apa gosip sama gibah? Menurut gua, kalau gosip itu ya udah just kita tukar-tukaran informasi. Ya memang ada faktor ngomongin orang, tapi ya nggak ada faktor menjelekkan gitu ya. Kita hanya ngomongin behavior, perilaku, background, ya cara berpikir. Ya mungkin kadang-kadang kita akan ngomongin soal dia melakukan apa dan gimana caranya supaya kita bisa maju ya dengan cara seperti yang dia lakuin. Ya itu bisa ya itu konteks dari gosip. Ini menurut gua. Tapi kalau gibah, lu akan cenderungin ngomongin kekurangannya, dan lu senang sih ngobrol sama dia ketika ngomongin kekurangan, but gua merasa itu nggak ada manfaatnya. Lu nggak dapetin sesuatu dari hasil pembicaraan tersebut, dan itu just ya talking no manfaat. Next adalah minimalis itu kunci ya. Boleh nggak beli barang mahal? Jawabannya boleh. Tapi ini saran gue pribadi ya, dan ini nasihat kehidupan. Belilah barang yang mahal kalau lo mau beli, silahkan, tapi harus langsung dipakai. Kalau lo cuman ditabung, disimpan, one day gue akan pakai, itu mau bajir. Sayang banget itu barang. Ya, jadi kalau lo beli barang bukan karena ada diskon, ada promo, ya, tapi karena mau langsung dipakai dan lo langsung merasakan manfaatnya. Contoh ya, gue beli barang mahal ya. Ini handphone mahal loh. Ini S23 Ultra di zaman itu, ya mahal lah ya. Lo tau lah harganya berapa. Searching aja di itu. Itu gue trade in dari S21 Ultra jadi S23 Ultra, dan I think ya itu mahal sih. Orang akan menganggap gila sih saya beli S23 Ultra, mahal bener. Iya, tapi gue langsung pakai untuk produksi konten seperti ini. Gue langsung pakai untuk produksi konten serangmobilbandung.id, dan hasilnya lebih oke, lebih terang dan lebih bagus. Hasilnya bisa dapetin orderan gitu sih ya. Nah, jadi silakan beli barang mahal tapi langsung dipakai, jangan disimpan-simpan ya. Terus ide bisa berterbangan. Make sure lu standby dengan notes, catatan atau handphone, supaya ketika ide itu keluar dengan sendirinya, lu bisa langsung tangkap dan bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang sedang lu hadapi. Karena ide itu datang tuh ketika kita sedang melamun ya, atau mungkin kita sedang relax. Kalau kondisinya sedang kerja, sedang berpikir, cenderungnya ide itu nggak keluar-keluar. Jadi catatan itu penting, make sure dibawa kemana-mana supaya kita bisa nangkap ide yang sedang kita lihat ya pas waktu dia terbang-terbang. Next, waktu diciptakan bukan dicari ya. Waktu diciptakan bukan dicari. Contohnya apa? Nggak sempet nge-gym, nggak sempet olahraga. Ya, gue kadang-kadang suka melakukan hal seperti itu ya, tapi mengingat prinsip ini ya, waktu itu diciptakan. Ya sempet-sempetin lah, kita carilah waktu kita supaya kita bisa olahraga. Bukan kita dischedulekan sama orang, karena hanya kita yang tahu waktu kita sempatnya kapan. Oke, next. Untuk bisa orang dengerin kita, maka ketika kita bercerita, make sure kita menguasai skill yang namanya storytelling ya. Storytelling adalah bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pesan, sebuah cerita, dan orang tertarik untuk dengerin sampai selesai. Ini bisa bikin orang tuh bakal keep attention sama kita ya. Jadi storytelling penting. Next, kalau kita mau kerjanya ringan, itu harus dicicil. Kalau langsung digabruk, itu bakal langsung berantakan. Ingat, yang namanya stamina, konsentrasi, fokus, itu ada batasnya. Kalau kita hajar terus-terusan dalam satu waktu, pasti, misalnya nih ya, lu mau kerja 6 jam. Oke, 2 jam pertama, lu akan all out, akan maksimal. Tapi 2 jam berikutnya, sampai 2 jam ke babak yang ketiga, biasanya kita akan ngasal ya, karena udah capek. Yang penting cepat beres lah, gimana nanti lah ya. Jadi nggak maksimal guys ya. Jadi cicil, jangan dihajar sekaligus. Oke, next, kerja rame-rame itu lebih bagus daripada kerja sendirian ya. Bisa tukar pikiran, mungkin dia nggak bekerja sama kita, tapi at least kita kalau kerja bareng dia ada sesi tukar pikiran, bisa dapat ide, dapat inisiatif, dapat cara yang lebih praktis, dapat masukan. Mungkin dia orang lapangan, kita orang belakang meja. Karena orang lapangan nih punya data lapangan, kebetulan proyek kita berhubungan sama lapangan, ya kerja sama dia bisa lebih oke ya. Karena insight-insightnya bisa jadi nggak kepikir. Ya kadang-kadang kita juga ngomong-ngomongan, tapi kan kayaknya seru aja ya kalau ada orang di sebelah gitu.
Untuk apa kita punya uang? Ya, kita punya uang ini bisa kita pakai untuk membelikan apa yang kita inginkan, tapi kita juga bisa untuk membeli waktu dan untuk nyiptain uang lagi. Oke? Nah, itu manfaat dari uang. Terus yang berikutnya di tips ke-23 ya. Semua aktivitas yang dianggap bermain akan terasa ringan dilakukan, termasuk kerja, olahraga, dan juga belajar. Ya, jadi kita harus menganggap semua activity itu main. Lu ngapain? Main saham. Nggak gitu ya. Jadi misalnya lu kerja nih, mengerjakan sesuatu. Karena lu anggap itu your dunia fantasi, maka kita akan mengerjakan dengan happy, inisiatif bakal lebih keluar. Dan kuncinya kan happiness ya. Main itu menimbulkan kebahagiaan. Dan ketika activity itu kita anggap seperti bermain, maka happiness keluar, all out-nya keluar, inisiatif keluar, kreativitasnya bakal tanpa batas, dan that's really good untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, next adalah olahraga adalah kebutuhan untuk lebih produktif, lebih ganteng, dan lebih percaya diri. Ingat ya, olahraga ya. Dan gua lebih spesifiknya adalah di nge-gym. Ya, nge-gym. Fitness, nge-gym itu adalah investasi masa tua. Makin tua, makin keropos, makin layu, makin lemes. Untuk bisa keep bugar, strong, maka otot diperlukan dan kita harus build up dari sekarang. Oke? Ya, jadi wajib ya olahraga guys ya. Itu bukan pilihan, bukan hobi, but itu seperti makan, adalah sebuah kewajiban. Yang berikutnya nomor 25 ya, angkat beban is good ya. Jadi kan gue tadi sudah konsul sama lu ya, bahwa kalau fitness kewajiban ya, maka kalau lu merasa males, jangan langsung diangkat yang berat. Kebanyakan orang tuh langsung pengen yang berat-berat ya. Tapi kita bisa mulai dari yang ringan terlebih dahulu untuk bikin tubuh kita panas dan circle darahnya lancar. Biasanya ketika circle darahnya lancar, putarannya gitu, maka kita akan punya motivate untuk angkat yang lebih berat. Minimal aja 30 menit sehari, maka lu bakal merasakan perubahan hidup 3 bulan ke depan ya. Beda deh kalau kita sudah angkat nge-gym sih. Lalu yang berikutnya, fokuskan ke memori indah daripada memori sedih. Yep, memori sedih bisa bikin kita lemas, tapi memori indah bisa bikin kita termotivasi. Next, nomor 27, jangan bikin keputusan saat emosi lagi negatif. Ingat ya guys ya, lu lagi marah nih sama orang nih ya. Apa dia? Emang dia nggak tahu gua siapa? Oke. Jangan lakukan hal bodoh ketika lu dalam kondisi yang negatif. Ya, make sure emosi lu sudah stabil, sudah positif. Diam dulu, sudah tenang. Kalau lu masih kepikiran untuk melakukan hal-hal negatif dikala emosi lu sudah bagus, sudah stabil, silakan. Tapi jangan pas lagi ini ya, berapi-api ya. Mau gua hajar dia, lu hajar gitu. Yang ada malah masalah. Tapi ketika lo sudah stabil, lo masih mau hajar dia, silakan. Karena lo sudah membuat pertimbangan, mungkin sudah membuat antisipasi, mungkin ya udah baru. Silakan ya. Next, kayaknya ya between yes or no ya, main game ya, ini nggak tahu, tapi gue banyak mendengarkan dan gue alamin langsung ya. Jadi ini before after seminggu ini, enggak lah, 2 minggu ini gue banyak main game tuh Ghost of Tsushima di situ. Sebelumnya gue jarang main, ya udah memang jarang main, sibuk lah ya. 2 minggu ini memang gue tidurnya malam terus, nggak tahu lu lihat nggak ada kantong mata di sini. Gue main game, memang gue jadi lebih gendut sekarang. Itu memang benar-benar parah sih ya. Begadang, makan lebih nggak ngaco. Tapi yang gue rasain, memanggil informasi dari kepala itu terasa lebih gampang setelah gue bermain game 2 minggu ini ketimbang sebelumnya ya. Nggak tahu, kayak terasa lebih manggil informasi, kreativitas. I don't know, feels like easier gitu daripada yang sebelumnya. Mempelajari software juga balik lagi skillnya seperti zaman dulu, kayak lebih cepet daya tangkapnya ketimbang gua sebelum main game. I don't know, ya lu cobain sendiri aja. Tapi ini tips dari gua. Ini kan aset kehidupan ya. Ya kayaknya main game is good sih untuk membuat kita lebih kreatif, lebih oke, dan lebih bagus. Lalu kita bisa belajar bilang iya dan tidak. Ya, lihat situasi. Dan kalau patokannya kapan sih kita bilang iya? Menurut gua, kita bisa bilang iya ketika kita harus keluar dari comfort zone dan kita masuk ke dalam zona bertumbuh. Tapi kalau kita akan bilang enggak ketika merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Itu patokannya. Gua nggak tahu, kejadiannya kan mesti diukur ya. Kita nggak tahu ya kapan bilang iya, bilang enggak. Tapi patokan dari gua adalah kalau memang harus membuat kita grow up, membuat kita lebih baik, lebih pintar, ya iya aja lah. Tapi mabok yuk, nongkrong yuk, gibah yuk, nggak ada manfaatnya, merugikan orang lain juga, merugikan diri sendiri juga, jadi lebih gendut, ya kayaknya lu harus bilang enggak sih, ya nggak sih? Ya. Next, kritik dan masukan itu adalah ruang untuk bertumbuh ya. Selama spesifik, jelas, nggak ngeblur, that's good untuk kita analisa, timbang-timbang, jangan-jangan memang begitu ya. Oke, Sam, bodoh lu harus lebih pintar. Itu nggak jelas guys, itu yang begitu jangan dengerin. Tapi Sam, gue rasa lu harusnya melakukan squat sebanyak 30 kali karena kita bakal bakar lemak lebih banyak dan gue lihat lu tuh mampu. Nah itu bisa kita dengerin, itu kritik yang spesifik ya. Next, di tips yang ke-31, buku podcast premium
workshop pendidikan adalah investasi terbaik untuk diri sendiri. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa kita harus melalui pengalaman orang tersebut. Pengalaman tersebut mungkin 2 tahun, 3 tahun, tapi dia bisa bikin sebuah kesimpulan yang kita bisa pelajari dalam waktu maybe 3 hari, 4 hari, dan itu sangat-sangat mempersingkat waktu. Terus ini gue juga tukang beli e-course ya. Banyak e-course gue yang gue beli, nanti bakal gue pelajari, dan akhirnya sampai sekarang masih ada aja yang belum gue pelajari. Oke, jadi kalau lo beli e-course, make sure langsung pelajari biar nggak jadi sampah, biar nggak jadi file bekas gitu. Oke, khawatir itu datang dari ketidaktahuan. Yes, jadi bedakan ketakutan sama kekhawatiran. Kalau ketakutan, basically lo tinggal menghadapi aja karena lo sudah punya antisipasi ketika ada masalah datang, lo harus gimana. Tapi kalau yang namanya cemas, khawatir, ya banyak orang bilangnya anxiety. Menurut gua itu karena lu nggak tahu lu ngadepinnya apa. Jadi lu akan punya 2 opsi ya. Pertama, lu lakuin aja, ya gimana nanti resikonya, ya paling mohon maaf gitu ya kalau lu nggak tahu atau ada resiko tertentu ya. Ya udah lu pikirin dulu aja deh, kira-kira kayaknya bakal begini deh. Tapi ya sudah, karena gua nggak tahu emang hasilnya bakal seperti apa, lakuin dulu aja. Atau yang kedua, lu bakal cemas dan yaudah cemas aja. Nah, opsinya adalah kita bisa belajar dari pengalaman online terlebih dahulu yang mungkin sudah pernah melakukan itu untuk mengurangi kecemasan. Ya, pada akhirnya tinggal yang tersisa adalah ketakutan. Tinggal lu berani aja untuk mengeksekusi hal tersebut. Sisanya serahkan sama yang di atas. Ya, itu. Next, di tips nomor 34, kita harus tahu. Ya, terserah lu mau tahu mau nggak. Tapi ini menurut gua, kan nasihat kehidupan. Ingat ya, nasihat kehidupan di umur 36. Reputasi itu dibangun dari tindakan. Jadi, not just NATO ya, no action talking only. Tapi, orang bakal ngingat lu. Reputasi lu bakal bagus, reputasi lu bakal menjadi aset di masa depan, dan itu semua bisa dibuat dengan tindakan yang lu lakuin dari sekarang. Lu pengen diingat sebagai konten kreator, maka lu bikin konten, ya upload. Nah, lu pengen diingat sebagai seorang ahli saham, ya berarti lu harus banyak analisa saham, sharing-sharing lah sama orang gitu kan. Lu di komunitas pengen dikenal, pengen orang tuh nyariin lu, minta pendapat sama lu, maka lu juga harus ya memberikan pendapat, share opini, do some act lah, lakuin sebuah tindakan lah, jadi supaya orang tuh notice lu tuh ada, dan pada akhirnya reputasi bakal kebangun dengan sendirinya. Ya, next, orang yang nggak suka sama kita itu mungkin nggak paham sama kita. Ini pelajaran guys ya. Orang nggak suka sama kita ya belum dekat aja, belum ngobrol gitu. Tapi setelah ngobrol, setelah tahu pola pikirnya, mungkin dalam durasi yang cukup lama, ngobrolnya 2 jam kayak ngobrol, nanti POV-nya bakal beda deh gitu ya. Jadi kalau lu menemukan seseorang yang nggak suka sama lu, coba samperin, ajak ngobrol, dan tanyain kenapa lu nggak suka sama gue, dan ya udah lu juga berikan opini POV yang mungkin dia nggak kepikir. Ya, tiap orang tuh punya pengalaman beda-beda, background beda-beda, knowledge yang berbeda-beda juga. Ya, ngobrol itu sebagai sarana untuk mensinkronisasi antara POV-nya dia dengan POV-nya lu. Oke? Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama lu, bukan didoain kenapa-kenapa ya. Disamperin. Kenapa lu nggak suka sama gue? Tanyain dong. Gitu ya. Next, ini udah tips yang ke-36 akhirnya ya. Nah, 36 ini adalah diri kita di masa depan adalah diri kita di masa sekarang ya. Jadi diri kita di masa depan itu adalah bentukan apa yang kita lakuin dari sekarang, apa yang kita omongin, apa reputasi yang kita bangun. Jadi make sure lu melakukan everything di masa sekarang ya, gila-gilaan, supaya di masa depan lu akan berasa lebih ringan. Terus kalau ada masalah, cobain fokusin dulu sama masalahnya, baru orangnya. Ini juga pelajaran guys ya, pelajaran gue dapat. Jadi 37 dong. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Anggap aja nanti di masa depan ya. Gue 37, gue masa bikin lagi nih. Tips yang ke-37. Kalau ada masalah, fokus dulu lah sama masalahnya, baru sama orangnya. Sometimes tuh kita ngeblur. Misalnya ada sesuatu kejadian di kantor atau ada masalah ya. Tapi kita akan fokus, ya orangnya begono begini, buono, terus kita marahin orangnya. Nah, menurut gua kurang pas. Kenapa? Karena biasanya kalau kita marah orangnya malah makin tegang, makin stres. Masalahnya bukan makin beres, malah makin runyam. Ya nggak? Kan yang beresin masalah juga orang tersebut. Menurut gua, ada bagusnya kita coba bantu orang tersebut justru untuk memecahkan masalahnya. Seperti apa, harus bagaimana, baru setelahnya kita kritik-kritik orangnya ya. Terus kita kasih masukan. Ya mungkin mau kita marahin ya udahlah. Tapi kalau kita kebalik melakuinnya, maka orangnya nggak bisa beresin masalah, yang ada malah makin runyam. Oke? 38 guys, ya 38. Ingat, bonus ini bonus ya. Kalau kurang olahraga, makin tua kita akan nggak
lebih gampang gendut ya. Metabolisme makin lambat, dan karena makin tua juga kita makin cepat lemas ya. Jadi make sure olahraga itu harus dilakuin. Oke, terus latihan kaki adalah investasi terbaik untuk kita keep produktif ya. Jadi bukan latihan otot dada, otot sayap, no. I think kaki ya harus jadi prioritas, karena sehari-hari kita tuh bakal menggunakan kaki untuk aktivitas kita. Maka kaki yang harus diperkuat. Setelahnya adalah otot pinggang supaya nggak cepat pegel dan langkahnya juga makin cepat. Lalu make sure apa yang lu harus lakuin itu butuh alasan ya. Dengan punya alasan, maka kita punya motivasi dan bisa muncul niat untuk melakukan hal tersebut secara konsisten, disiplin, dan persistence. Oke? Itu aja sharing dari gua. Kayaknya udah lebih dari 39 kayaknya tadi yang ada ya. Dan I hope ini bisa menginspirasi lu. Maybe ada yang ngapas atau ada yang kurang oke dari nasihat kehidupan yang gue dapetin selama ini. Komen aja di bawah mana yang kurang pas, atau lu mau tambahin silahkan juga. Dan kalau lu suka dengan pembahasan seputar komunikasi, presentasi, public speaking, selling, cara ngobrol sama orang, membangun relationship, monggo silahkan di subscribe aja channel Mentor Public Speaking. Sampai jumpa di video berikutnya.